Di bawah langit kelabu dan hak yang muram. Banyu Wicaksono, seorang penyidik muda berusia 32 tahun dari Kepolisian Republik Indonesia, duduk termenung di ruang kelasnya di Akademi Investigasi Internasional. Jendela besar di hadapannya menampilkan rintik hujan yang mulai turun, membasahi jalanan Eropa yang tertata rapi. Namun, hari itu, ada sesuatu yang terasa salah. Dadanya terasa sesak oleh firasat yang tak bisa ia jelaskan. Dan ujung-ujung jarinya gemetar tanpa sebab yang pasti. Saat tetesan hujan mulai mengetuk kaca dengan irama yang lambat dan syahdu. Ponsel pintarnya bergetar di atas meja. Di layar, bukan nama ibu yang tertera, melainkan nama kakaknya, Mas Bayu Aji. Dengan perasaan yang semakin tidak menentu, Banyu pamit keluar dari ruang kuliah dan mengangkat telepon itu di koridor yang sepi. "Halo, Mas," petik 2. "Banyu ibu-ibu sudah tidak ada." Suara Bayu di seberang sana terdengar bergetar hebat, pecah, dan setiap patah katanya serasa belati tajam yang merobek jantung Banyu hingga hancur. Berkeping-keping. "Apa maksudmu, Mas? Apa yang terjadi? Minggu lalu aku telepon. Ibu baik-baik saja." Banyu bersandar di dinding koridor. Napasnya tersengal seolah pasokan udara di sekitarnya mendadak lenyap. "Tadi pagi ibu pingsan saat sedang menyiram tanaman di taman belakang. Kami bawa ke rumah sakit, tapi sudah terlambat saat kami tiba." Penjelasan Bayu membuat lutut Banyu lemas seketika. Pandangannya kabur, dan dunia di sekelilingnya seakan berputar hebat. Banyu memejamkan matanya erat-erat, dan bayangan wajah ibunya, Retno Wulandari, seketika muncul dengan begitu jelas. Wajah teduh seorang wanita berusia 62 tahun yang selalu dihiasi senyuman hangat. Ia teringat bagaimana ibunya dengan bangga memamerkan sambal terasi buatannya setiap kali ia pulang ke Yogyakarta. Ia teringat pesan-pesan WhatsApp yang dikirim ibunya setiap minggu. Selalu diawali dengan kalimat khas Jawa yang penuh kasih. "Gimana kabarmu, Le? Sehat-sehat wae, kan? Bagaimana kabarmu, Nak? Sehat-sehat saja, kan?" Membayangkan suara lembut itu tak akan pernah ia dengar lagi membuat napasnya semakin sesak. Seolah ada beban berat yang menimpa dadanya. Ia segera mengurus kepulangannya ke Indonesia. Namun, proses pengajuan izin darurat dari akademi dan kendala mencari tiket penerbangan tercepat membuatnya tidak mungkin tiba tepat waktu untuk upacara pemakaman. Saat pesawatnya akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan ia mengaktifkan kembali ponselnya, hanya ada satu pesan singkat dari Bayu. "Ibu sudah dimakamkan sore tadi." Sebuah kalimat yang sederhana. Namun Banyu merasakan ada sesuatu yang ganjil dan dingin di baliknya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa membuang waktu, ia mengambil penerbangan lanjutan ke Yogyakarta dan langsung memesan taksi menuju rumah masa kecilnya di kawasan kota gede. Ketika taksi memasuki sebuah gang sempit yang diapit rumah-rumah tua, ia melihatnya. Di ujung gang, di depan rumah joglo warisan keluarganya, sebuah bendera kuning tergantung lemas di tiang bambu tanda duka yang sahih. Namun, suasana rumah itu terlalu sunyi, sunyi yang mencekam. Saat ia membuka pintu gerbang kayu yang tak terkunci, seekor kucing berbulu 3 warna menyambutnya. Itu Kliwon, kucing kesayangan ibunya. Namun, sambutannya bukan meongan manja seperti biasa. Kliwon mengeluarkan suara serak, panjang, dan penuh duka. "Kliwon," bisik Banyu sambil berlutut dan mengelus kepala si kucing. Kliwon menatap mata Banyu lekat-lekat, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu berulang kali mencakar pelan pintu kamar ibunya sebelum kembali menatap Banyu dengan tatapan memohon.
Banyu melangkah masuk ke ruang tengah. Di sana, ayahnya, Bapak Suharjo, duduk termangu di sebuah kursi rotan. Ia mengangkat kepalanya yang tertunduk lesu saat melihat Banyu. "Kamu sudah datang, Nak," suara ayahnya serak dan berat. Dengan amarah yang berusaha ia tekan dalam-dalam. Banyu bertanya, "Kenapa ayah dan Mas Bayu memakamkan ibu tanpa menunggu Banyu? Ibu baru meninggal 2 hari, kenapa terburu-buru sekali?" Petik 2. Saat itu, kakaknya, Bayu, keluar dari kamarnya. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi dan licin. Anehnya, wajahnya tidak menunjukkan kelelahan atau kesedihan mendalam seperti orang yang baru saja kehilangan. Yang ada justru sebuah ketenangan yang ganjil dan tidak wajar. "Kami khawatir kamu tidak bisa datang, Nyu. Kami hanya ingin ibu bisa beristirahat dengan tenang secepatnya," kata Bayu. Namun matanya menghindari tatapan Banyu. Banyu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah. Tidak ada tanda-tanda bekas acara tahlilan. Tidak ada tikar yang digelar untuk para pelayat. Tidak ada aroma dupa atau kemenyan. Bahkan tidak ada foto ibu yang dipajang dengan untayan bunga melati. Rumah itu bersih dan rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dari arah dapur, Bi Imah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, mendekat dengan langkah hati-hati. Ia berbisik pelan, "Dan Banyu maaf, Dan. Kemarin itu, Mas Bayu melarang siapapun melihat wajah ibu untuk yang terakhir kali. Peti matinya sudah ditutup rapat sejak dari rumah sakit." Darah Banyu serasa membeku. Apa yang dikatakan Bi Imah adalah sebuah pelanggaran besar terhadap tradisi, adab, dan rasa kemanusiaan. Dalam budaya mereka, melihat wajah almarhum untuk terakhir kali adalah sebuah hak dan ritual perpisahan yang sakral. Kecurigaan yang dalam mulai merayap di benaknya. Naluri penyidiknya, yang telah diasah selama bertahun-tahun, berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, ketika semua orang telah tertidur, Banyu menyelinap ke gudang belakang. Ia mengambil sebuah cangkul dan senter, lalu diam-diam meninggalkan rumah. Tujuannya adalah sebuah tempat pemakaman umum, TPU, kecil di pinggiran kota, tempat ibunya konon dimakamkan. Suasana di sana sunyi dan terpencil. Di langit, hanya bulan sabit tipis yang memancarkan cahaya pucat, ditemani suara jangkrik yang sahut menyahut. Makam ibunya mudah ditemukan. Gundukan tanahnya masih baru dan belum padat. Tidak ada batu nisan permanen, hanya sebuah papan nisan kayu sederhana yang tertancap di atasnya. Tertulis, Retno Wulandari. Wafat tanggal 12 April tahun 2024. Banyu meletakkan senternya, lalu menggenggam cangkul itu erat-erat. "Ibu, maafkan Banyu," bisiknya lirih. Tapi Banyu tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Banyu harus tahu kebenarannya. Ia mulai menggali. 1 ayunan, 2 ayunan. Keringat membasahi pelipisnya, napasnya memburu. Kakinya terasa pegal dan lengannya ngilu, tetapi ia tidak berhenti. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Tuk! Ia segera berlutut dan menyingkirkan sisa tanah dengan kedua tangannya. Sebuah peti mati kayu berwarna coklat muda mulai terlihat. Aroma kayu jati yang baru masih tercium samar. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar hebat. Dengan sebuah linggis kecil yang ia bawa di sakunya, ia mulai mencongkel tutup peti itu. "Ibu, maafkan Banyu sungguh, maafkan Banyu." Dengan satu tarikan napas panjang, ia mengangkat tutup peti itu. Apa yang ia lihat selanjutnya membuatnya membeku seketika. Di dalam peti, memang terbaring sosok ibunya, Retno Wulandari. Namun matanya terbuka.
dan dadanya bergerak naik turun dengan sangat-sangat perlahan. Ibunya masih bernapas. Ibu, Banyu terhuyung mundur dan jatuh terduduk di tanah. Pada saat itu, tangan ibunya gemetar, berusaha terangkat ke arahnya. Sebuah erangan lemah keluar dari bibir pucatnya. Kesadaran Banyu seakan tersambar petir. Ia segera meraih ponselnya dan menelepon nomor darurat. Tolong, cepat ke TPU Giriloyo. Ada orang yang masih hidup di dalam peti mati. Ibu saya masih hidup. Petik 2. Ketika ambulans tiba, para petugas medis menemukan Banyu tengah memeluk tubuh ibunya yang sangat lemah. Ibu Retno mengalami dehidrasi parah dan kekurangan oksigen. Kondisinya sangat kritis, tetapi ia jelas-jelas masih hidup. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan darurat di unit perawatan intensif ICU, dokter yang menanganinya menghampiri Banyu. Ini kasus yang sangat langka, Pak. Dari hasil pemeriksaan darah, kami menemukan kandungan obat penenang dalam dosis yang sangat tinggi di tubuh pasien. Kemungkinan besar, ini bukan serangan jantung, melainkan kondisi mati suri yang diinduksi oleh obat-obatan. Mendengar itu, sekujur tubuh Banyu bergetar hebat. Sebuah kesimpulan mengerikan terbentuk di benaknya. Seseorang telah sengaja mencoba membunuh ibu, bisiknya pada diri sendiri sambil menatap keluar jendela rumah sakit. Tenang, Bu. Banyu akan mengungkap kebenaran ini. Banyu janji. Saat fajar pertama menyingsing dan sinarnya yang keemasan mulai merembes masuk melalui jendela ICU, Banyu masih setia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Suara monoton dari mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya musik di ruangan yang sunyi dan steril itu. Wajah ibunya masih pucat pasi. Namun melihat dadanya yang naik turun secara teratur adalah sebuah keajaiban yang tak ternilai. Kehidupan. Banyu mengulang kata itu dalam hati. Tim medis menjelaskan bahwa meskipun ibunya belum sadar sepenuhnya, tanda-tanda vitalnya stabil. Namun, salah seorang dokter menambahkan informasi yang membuat punggung Banyu merinding. Obat yang terdeteksi di tubuh pasien bukan obat penenang biasa, Pak Banyu. Ini adalah jenis obat tidur dengan konsentrasi sangat tinggi yang jika diberikan dalam dosis tertentu, dapat memicu kondisi yang sangat mirip dengan henti jantung. Ada kemungkinan besar obat ini diberikan secara sengaja. Banyu menggigit bibirnya, mengangguk pelan. Ia mengeluarkan lencana kepolisiannya dari dompet. Saya penyidik dari Mabes Polri, Dok. Saat ini sedang cuti dari tugas belajar di Belanda. Ketika ibu saya sadar nanti, saya akan meminta keterangannya secara resmi. Tolong berikan perawatan terbaik untuk beliau. Sore harinya, sesosok pria muncul di koridor rumah sakit dengan langkah hati-hati. Berbalut kemeja batik mahal, rambut klimis tersisir rapi, dan tangan menenteng sekeranjang buah impor yang mewah. Itu adalah Bayu Aji Prakoso. Melihat kakaknya, jantung Banyu bergemuruh. Bayu berkata ia datang setelah mendengar kabar ajaib bahwa ibu mereka masih hidup. Namun, di matanya, Banyu tidak melihat keterkejutan atau kelegaan. Yang ada adalah campuran antara kepanikan, kekecewaan, dan kemarahan yang coba disembunyikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ibu hidup lagi? Ini tidak masuk akal, gumam Bayu sambil ragu-ragu di depan pintu kamar ICU. Banyu mencengkeram bahu kakaknya dan menatap lurus ke matanya. Mas, ibu masih hidup. Beliau bahkan sadar di dalam peti mati. Sekarang jelaskan, kenapa tidak ada seorang pun yang boleh melihat wajah ibu? Kenapa pemakamannya begitu tergesa-gesa? Petik 2. Bayu membuang muka. Itu wasiat ibu,
Nyu. Beliau ingin pergi dengan tenang dan tidak mau semua orang bersedih melihatnya. Tepat saat itu, pintu kamar ICU sedikit terbuka. Seorang perawat menjulurkan kepalanya. Pak Banyu, pasien sudah sadar. Beliau sudah bisa merespons. Keduanya sontak menoleh. Banyu langsung melesat masuk. Diikuti Bayu yang hendak menyusul namun terhenti oleh tatapan tajam Banyu. Tunggu di luar. Biar aku dulu. Di dalam, Ibu Retno telah membuka matanya. Ia menoleh perlahan dan mengenali wajah putra bungsunya. Sebuah senyum tipis yang lemah terukir di bibirnya. Banyu. Satu kata itu cukup untuk membuat bendungan air mata Banyu jebol. Ia berlutut di samping ranjang dan menggenggam erat tangan ibunya. Ibu syukurlah, Bu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih. Ibu Retno mengatur napasnya yang masih pendek-pendek. Apa-apa yang terjadi, Le? Bisiknya. Banyu tidak tega menceritakan semua kengerian yang telah terjadi. Namun, tatapan mata ibunya menuntut kebenaran. Ibu ingat apa yang terjadi? Apa hal terakhir yang ibu ingat? Petik 2. Ibunya berpikir sejenak. Ibu sedang di taman menyiram mawar. Lalu ada yang memberi ibu teh. Aromanya aneh sekali. Kepala ibu jadi berat, ia menunduk. Kalimatnya terputus. Napas Banyu tertahan. Siapa, Bu? Siapa yang memberi teh itu? Apakah Mas Bayu? Petik 2. Ibunya menggeleng lemah. Ibu tidak ingat siapa. Tapi, ia mengeratkan genggamannya pada tangan Banyu, suaranya merendah menjadi bisikan. Hati-hati sama kakakmu, Le. Jangan percaya pada Bayu. Seluruh tubuh Banyu menegang. Fakta bahwa ibunya bersama Bayu sesaat sebelum kehilangan kesadaran. Dan instingnya yang memperingatkannya bahkan dalam kondisi setengah sadar. Adalah bukti yang sangat kuat. Jangan khawatir, Bu. Banyu akan selesaikan semua ini, bisiknya. Saat keluar dari kamar, ia berhadapan dengan Bayu yang langsung bertanya, bagaimana kondisi ibu? Petik 2. Ingatannya masih kabur, tapi kesadarannya sudah kembali, jawab Banyu. Lalu ia menatap tajam mata kakaknya. Dan ibu berpesan, aku harus berhati-hati denganmu, Mas. Wajah Bayu langsung berubah pias. Apa maksudmu? Kenapa ibu bicara seperti itu padaku? Petik 2. Itu yang seharusnya Mas tanyakan pada diri sendiri. Jujur saja, Mas. Apa yang sudah Mas lakukan pada ibu? Petik 2. Bayu melirik ke sekeliling koridor, lalu merendahkan suaranya. Kamu ini bicara apa? Ibu hidup lagi itu sebuah keajaiban. Kamu menuduhku berbuat sesuatu? Petik 2. Ya, jawab Banyu dengan dingin. Saat ini mungkin baru sebatas kecurigaan. Tapi aku ini seorang penyidik. Dan sekalipun aku bukan polisi, aku tidak akan tinggal diam melihat semua kejanggalan ini. Mas tahu sendiri, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Malam itu, di sebuah kamar hotel sederhana dekat rumah sakit, Banyu membuka laptopnya. Ia memeriksa kembali surat keterangan kematian ibunya. Ada satu hal yang aneh. Surat itu dikeluarkan oleh sebuah klinik bernama Klinik Sehat Sejahtera. Namun, ketika ia melacak alamat yang tertera, klinik itu tidak ada. Informasi pendaftarannya kosong, dan nomor teleponnya tidak terhubung. Banyu meraup wajahnya dengan kedua tangan. Kepingan-kepingan puzzle itu mulai menyatu. Bayu telah merekayasa kematian ibu, membuat surat keterangan palsu dari klinik fiktif, dan memastikan tidak ada yang bisa memeriksa jenazahnya. Alasannya hanya satu, karena ibunya tidak pernah benar-benar meninggal. Dini hari, ia menyelinap kembali ke rumah orang tuanya saat Bayu sedang tidak ada. Ia masuk ke kamar kakaknya dan mulai menggeledah dengan hati-hati. Jauh di dalam laci meja kerja,
ia menemukan sebuah amplop asing. Asuransi Jiwa Harapan Bangsa. Ia membukanya. Di dalam, tertera dokumen polis asuransi jiwa. Tertanggung, Retno Wulandari. Ahli waris, Bayu Aji Prakoso. Tanggal pengajuan, tanggal 10 Maret tahun 2024. Nilai pertanggungan, 10 miliar rupiah. Seluruh uang akan cair kepada Bayu jika ibunya meninggal dunia. Namun, yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah tanda tangan ibunya di formulir itu. Terlihat janggal, terlalu rapi, dan sangat berbeda dari tulisan tangan ibunya yang biasa ia lihat. Dengan tenang, Banyu memotret semua dokumen itu dengan ponselnya, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Ketika ia kembali ke rumah sakit, ibunya tengah tertidur lelap. Banyu menggenggam tangannya dengan lembut. "Tenang, Bu. Banyu tidak sendirian. Ibu juga berjuang, dan Banyu akan berjuang bersama ibu. Sampai akhir." Di luar jendela, fajar kembali menyingsing di atas kota Yogyakarta. Semua kebenaran kini hanya tinggal menunggu waktu untuk terungkap. Langit di atas Yogyakarta tampak mendung. Dari atap rumah sakit, Banyu memandang hamparan kota gudeg itu dengan pikiran yang berkecamuk. Di sakunya, tersimpan foto-foto dokumen asuransi jiwa yang ia ambil semalam. Semua potongan teka-teki itu kini membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Kakaknya, Bayu, telah mendaftarkan asuransi jiwa bernilai miliaran atas nama ibu mereka. Lalu merekayasa kematiannya untuk mencairkan uang tersebut. Klinik fiktif, surat kematian palsu semua direncanakan dengan rapi. Fakta bahwa ibu mereka selamat adalah satu-satunya variabel yang menghancurkan seluruh rencana. Busuknya, beberapa hari kemudian, setelah kondisi ibunya semakin stabil dan kesadarannya pulih total, Banyu mulai mengambil langkah konkret. Ia menyusun laporan darurat dan mengirimkannya ke Mabes Polri, serta meminta kerjasama resmi dari Unit Reserse Kriminal Polda DIY. Mengingat sensitivitas kasus ini sebuah drama keluarga yang kelamnya meminta agar penyelidikan awal dilakukan secara rahasia. Langkah pertamanya adalah mendatangi rumah duka Cempaka, tempat Bayu mengurus jenazah ibunya dengan tergesa-gesa. Di sana, ia menunjukkan rencananya kepada manajer rumah duka. "Saya perlu bicara dengan staf yang menangani jenazah almarhumah Ibu Retno Wulandari. Ada penyelidikan penting yang sedang berjalan." Seorang pria parubaya yang tampak gugup akhirnya menemuinya. "Kami hanya mengikuti prosedur sesuai permintaan keluarga, Pak," jelasnya. Putra almarhumah, Bapak Bayu Aji, yang meminta agar prosesnya dipercepat dan secara khusus meminta agar peti jenazah tidak dibuka untuk umum. Beliau bilang itu adalah wasiat almarhumah. Banyu mengangguk. "Surat keterangan kematiannya, Anda terima dari klinik mana?" Petik 2. Pria itu mengambil berkas dari laci. "Dari klinik Sehat Sejahtera, Pak." Banyu menatapnya tajam. "Klinik ini fiktif. Kakak saya memberikan Anda dokumen palsu." Wajah manajer itu memucat pasi. "Astaga, jadi kami telah membantu?" Petik 2. "Benar. Anda tanpa sadar telah membantu sebuah tindak kejahatan. Tapi jika Anda kooperatif sekarang, posisi Anda bisa diringankan. Berikan saya salinan semua dokumen yang berkaitan dengan ini." Banyu meninggalkan rumah duka dengan sebuah amplop tebal berisi bukti-bukti krusial. Tatapannya semakin dingin dan tajam. Malamnya, ia menemui ayahnya. "Ayah tahu tentang polis asuransi itu, kan? Apa ibu benar-benar menyetujuinya?" Petik 2. Bapak Suharjo menghela napas panjang, wajahnya penuh penyesalan. "Ayah hanya melihat berkas yang dibawa Bayu, Nak," katanya. "Penglihatan ibumu sudah kurang baik.
Jadi Bayu yang membacakan isinya dan membantu ibumu membubuhkan tanda tangan. Ayah tidak berpikir itu akan menjadi masalah sebesar ini. Banyu menahan gejolak amarahnya. Lalu kenapa ayah tidak bersikeras melihat wajah ibu untuk terakhir kali? Petik 2. Bayu melarangnya, jawab ayahnya dengan suara lirih. Dia bilang, dia tidak ingin kita melihat wajah ibu yang tidak lagi utuh. Dia bilang ibu sendiri yang menginginkannya begitu. Banyu mengepalkan tangannya. Kakaknya telah menghitung semuanya dengan cermat. Memanipulasi ibu mereka untuk menandatangani. Menyiapkan klinik dan surat kematian palsu. Melarang siapapun melihat jenazah. Dan mempercepat pemakaman. Di ujung semua rencana itu, terhampar uang 10 miliar rupiah dan kuburan bagi ibu mereka yang masih hidup. Keesokan paginya, di kamar rumah sakit, Ibu Retno sudah tampak jauh lebih segar. Banyu bertanya dengan hati-hati, "Bu, apa ibu ingat pernah menandatangani dokumen asuransi yang disodorkan Mas Bayu?" Petik 2. Ibu Retno mengerutkan kening, jemarinya memainkan selimut. Samar-samar ibu ingat pernah menandatangani sesuatu. Bayu bilang itu hanya dokumen biasa untuk urusan bank. Ibu percaya saja padanya. Banyu mengangguk. Ibunya, hingga detik terakhir, selalu mempercayai putra sulungnya. Sebuah kepercayaan yang dibalas dengan pengkhianatan paling keji. "Bu, mulai sekarang, jangan percaya lagi pada Mas Bayu. Percaya pada Banyu, dan ikuti rencana Banyu. Kita akan mengakhiri pertarungan ini." Ibu Retno menatap putranya. Kali ini, tatapannya tidak lagi rapuh. Ada kekuatan baja di sana. "Baiklah, Banyu. Ibu juga sudah siap. Ibu tidak akan memaafkan perbuatannya." Malam itu, setelah kasusnya resmi terdaftar, Banyu memasang kamera tersembunyi dan alat perekam di kamar rawat ibunya. Semua percakapan dengan Bayu kelak akan menjadi barang bukti. Beberapa hari kemudian, Bayu datang menjenguk, membawa seikat bunga lili. "Wah, ibu sudah jauh lebih sehat, ya. Ini benar-benar keajaiban." Ibu Retno tersenyum tipis. "Iya, mungkin juga berkat doamu, Nak," katanya, menyembunyikan niatnya. "Ngomong-ngomong, soal surat yang dulu pernah ibu tanda tangani itu boleh ibu lihat lagi?" Ibu tidak begitu ingat isinya. Bayu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Oh, tentu, Bu. Nanti saya ambilkan di rumah. Ibu jangan banyak pikiran, ya. Semua akan baik-baik saja." Saat meninggalkan ruangan, Bayu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Syukurlah, ingatannya belum pulih sepenuhnya. Masih ada kesempatan. Gumaman itu terekam dengan jelas oleh alat perekam. Dan sejak saat itu, serangan balasan Banyu pun dimulai. 3 hari berselang, Bayu kembali datang dengan kemeja batik terbaiknya. Di tangannya ada sebuah amplop berisi dokumen. Ia tersenyum lembut saat masuk. "Ibu, ini surat wasiat yang waktu itu ibu tanyakan." Ibu Retno menerimanya. Ia membuka dan membacanya perlahan. Matanya mulai bergetar. Dalam surat wasiat palsu itu, tertulis bahwa seluruh asetnya diwariskan kepada Bayu Aji Prakoso. Nama Banyu tidak ada, dengan catatan tambahan, karena sudah mapan dan mandiri. "Jadi, ini yang ibu tanda tangani waktu itu?" bisik Ibu Retno lemah. "Iya, Bu. Waktu itu kan penglihatan ibu sedang tidak bagus," jawab Bayu lancar. Ibu Retno mengangguk pelan. "Bayu, ibu punya satu permintaan." "Apapun itu, Bu. Katakan saja." Ibu berpikir, seandainya ibu benar-benar meninggal kemarin, warisan yang ibu tinggalkan terasa tidak adil. Ibu ingin menyumbangkan sebagian untuk panti asuhan. Dan Banyu juga harus mendapat bagiannya. Wajah Bayu menegang sesaat, namun ia cepat-cepat menguasai diri.
Tentu, Bu. Jika itu keinginan Ibu, saya sama sekali tidak keberatan. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak yang baik. Ibu Retno tersenyum sambil menepuk punggung tangan Bayu. Saat itulah, pintu kamar terbuka dan Banyu masuk. Ibu, bagaimana kondisi hari ini? Sapanya santai, lalu duduk di samping Bayu. Oh, Banyu. Tadi Mas sedang bicara soal warisan dengan Ibu, kata Bayu, berusaha tenang. Kebetulan sekali, balas Banyu sambil tersenyum. Saya juga baru mau naik, pengacara yang Ibu minta sudah tiba di bawah. Pengacara, wajah Bayu tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Iya, Ibu ingin menyusun ulang surat wasiat dengan prosedur hukum yang benar kali ini. Agar tidak ada lagi salah tanda tangan, sahut Ibu Retno dengan tenang. Tak lama, seorang pengacara setengah baya masuk, memberi salam, dan mengeluarkan draft surat wasiat baru. Ini adalah draft yang disusun berdasarkan keinginan jelas dari Ibu Retno Wulandari setelah berkonsultasi penuh dengan pihak rumah sakit untuk memastikan beliau dalam keadaan sadar dan sehat. Dunia Bayu serasa runtuh. Pengacara itu mulai membacakan isinya. 50% aset disumbangkan ke yayasan sosial. 50% sisanya dibagi dua antara Banyu dan Bayu. Namun, ada syarat untuk Bayu. Ia baru bisa menerima warisannya setelah menjalani terapi psikologis selama periode tertentu dan menunjukkan upaya tulus untuk meminta maaf serta memperbaiki hubungan keluarga. Bayu tak tahan lagi. Ibu, apa Ibu sudah tidak percaya lagi padaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibu ingin sekali percaya, jawab Ibu Retno pelan. Tapi, Nak, kamu tidak meneteskan air mata setitik pun saat melihat ibumu ini hidup kembali. Bayu terdiam. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Banyu menatap kakaknya. Mas, sudah cukup. Sampai kapan Mas pikir bisa menyembunyikan ini semua? Petik 2. Kau memata-mataiku, kan? Menggeledah kamarku, bahkan menyadap, desis Bayu. Benar, aku melakukan semuanya, jawab Banyu sambil mengeluarkan alat perekam kecil dari sakunya. Dan semua ucapanmu barusan sudah terekam di sini. Wajah Bayu berubah menjadi topeng kemarahan dan keputusasaan. Pada saat yang sama, pintu kembali terbuka. 2 orang penyidik berseragam masuk. Bayu Aji Prakoso, kata salah satu penyidik dengan tenang. Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Jangan mengada-ada. Mana buktinya? Teriak Bayu. Buktinya lebih dari cukup, sahut Banyu. Surat kematian palsu, klinik fiktif, rencana pengeluaran uang asuransi yang tersimpan di komputermu, kesaksian ibu, dan rekaman pengakuanmu barusan. Bayu menatap ibunya dengan tatapan putus asa. Ibu haruskah seperti ini akhirnya? Petik 2. Ibu Retno hanya menunduk dalam diam, air mata mengalir di pipinya, bibirnya terkunci rapat. Para penyidik memborgol tangan Bayu. Saat digiring keluar, di ambang pintu, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Ibu-ibu telah membunuhku untuk kedua kalinya. Pintu pun tertutup. Di dalam kamar, hanya tersisa keheningan. Ibu Retno memejamkan matanya, dan Banyu menggenggam tangannya erat. Sudah berakhir, Bu. Kebenaran sudah terungkap. Ibunya membuka mata, menatapnya dengan pandangan penuh luka. Tapi, Banyu, hati ibu masih sakit sekali. Banyu tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa memeluk ibunya, sambil memandang langit kelabu di luar jendela. Di tengah pemandangan yang sunyi itu, kebenaran akhirnya menemukan cahayanya. Namun luka keluarga yang menganga baru akan memulai proses penyembuhannya yang panjang dan menyakitkan. Sehari setelah penangkapan Bayu,
Suasana di rumah tahanan Polda DIY terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam sel isolasi yang sempit, Bayu duduk di tepi ranjang beton, menatap kosong ke dinding kelabu. Kilasan-kilasan kejadian kemarin terus berputar di kepalanya. Dinginnya borgol di pergelangan tangannya. Tatapan mata ibunya yang penuh kekecewaan. Dan rasa malu yang membakar. Ibu yang melaporkanku, gumamnya berulang kali. Suaranya serak, campur aduk antara amarah dan rasa bersalah yang mulai merayap. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil ke ruang besuk. Nama pemohon di formulir membuatnya terkejut, Retno Wulandari. Ibunya, dengan perasaan takut dan bingung, ia melangkah ke ruang besuk. Di balik kaca pembatas, ibunya duduk dengan pakaian yang rapi. Wajahnya tampak lelah, namun ada keteguhan yang baru disorot matanya. Bayu duduk dan mengangkat gagang telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kenapa ibu datang?" Akhirnya ia bertanya dengan susah payah. "Setelah membuatku seperti ini, apalagi yang ibu inginkan?" Petik 2. Ibunya menatapnya lekat. Ibu datang hanya untuk satu alasan. Ibu ingin bertanya, apa masih ada hati nurani yang tersisa di dalam dirimu, nak? Petik 2. Bayu tertawa sinis. "Kenapa baru bertanya sekarang? Ibu kan sudah membuangku. Bekerja sama dengan Banyu, memanggil polisi, dan menjebloskanku ke sini. Karena ibu tidak bisa menutup mata atas apa yang telah kamu lakukan," jawab ibunya tegas. "Saat kamu memasukkan ibu ke dalam peti itu dan menutupnya, saat itu kamu yang telah membuang ibumu sendiri." Tangan Bayu mencengkeram gagang telepon, matanya bergetar. "Lalu kenapa datang sekarang? Kenapa tidak biarkan saja aku membusuk di sini? Ibu membenciku, kan?" Petik 2. Ibu Retno menghela napas panjang. "Iya, ibu membencimu." "Tidak, bahkan sampai sekarang, memaafkanmu adalah hal yang sangat sulit. Tapi bagaimanapun juga, ibu adalah ibumu. Orang tua punya tanggung jawab sampai akhir, tidak peduli sejahat apapun perbuatan anaknya. Ibu datang untuk memberitahumu bahwa ibu tidak akan menyerah padamu." Mata Bayu terbelalak. Ia kehilangan kata-kata. "Kamu salah, dan kamu harus menerima hukumanmu," lanjut ibunya. "Tapi ibu harap, di dalam sini, kamu mau merenungkan kenapa kamu bisa sampai melakukan ini. Hadapi kegelapan apapun yang ada di dalam hatimu. Jika kamu bisa melakukannya, mungkin suatu saat nanti, entah kapan, kamu bisa benar-benar memulai hidup yang baru." Mendengar itu, untuk pertama kalinya, mata Bayu berkaca-kaca. "Seandainya aku mati, ibu pasti akan lebih tenang," bisiknya parau. Ibunya menggeleng. "Tidak, ibu ingin kamu hidup, karena yang melahirkanmu adalah ibu. Dan jika kamu bisa menjadi seperti ini, pasti ada andil kesalahan ibu juga dalam mendidikmu." Saat itu, Bayu untuk pertama kalinya menengok kembali ke seluruh hidupnya. Masa kecilnya yang selalu dibanding-bandingkan dengan Banyu. Tatapan dingin ayahnya yang tak pernah memberinya pengakuan. Dan rasa haus akan penghargaan yang berubah menjadi keserakahan buta. Ia menggigit bibirnya. Aku tidak punya hak lagi untuk berdiri di hadapan ibu. Bukan kamu yang menentukannya. Waktu yang akan menjawabnya, kata Ibu Retno sambil berdiri. Ibu pulang dulu. Lain kali ibu akan datang lagi. Ibu akan selalu mendoakanmu. Ibunya mengangkat tangan ke kaca pembatas. Dan Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tak sanggup membalas. Sekeluarnya dari rumah tahanan, Banyu sudah menunggu di depan. Ibu tidak apa-apa. Petik 2. Ibunya tersenyum tipis. Ibu baik-baik saja. Bayu menangis tadi. Banyu terkejut. Benarkah, Bu? Petik 2. Iya. Hanya sedikit, tapi dia menangis.
Ibu hanya berharap setetes air mata itu tulus dari hatinya. Beberapa minggu kemudian, Ibu Retno secara resmi menyusun ulang surat wasiatnya dengan pengacara. Sebagian besar kekayaannya disalurkan untuk amal. Banyu pun memutuskan untuk membatalkan rencananya kembali ke Belanda dan mengajukan permohonan pindah tugas ke Yogyakarta agar bisa menemani ibunya. Suatu pagi di musim kemarau yang cerah, taman belakang rumah mereka kembali hidup. Ibu Retno tengah menanam bibit bunga krisan di sebuah pot baru. Bunga ini, katanya pada Banyu, akan ibu letakkan di depan jendela kamar Bayu. Sebagai harapan kecil yang akan menerangi kamarnya, sampai hari di mana ia pulang nanti. Apa ibu masih mempercayainya? Tanya Banyu. Ibunya menggeleng pelan. Bukan percaya, nak, tapi menunggu. Karena orang yang menyesal selalu membutuhkan waktu. Banyu mengangguk. Kalau begitu, Banyu juga akan menunggu. Di sini, di samping ibu. Sore itu, Ibu Retno mengeluarkan sebuah kotak tua berisi album foto keluarga. Foto Bayu dan Banyu tertawa sambil bersepeda bersama. Foto mereka sekeluarga di depan kue ulang tahun. Dan foto perjalanan keluarga bersama almarhum ayah mereka. Ia mengambil satu foto di mana wajah Bayu tertawa begitu lepas dan bahagia. Foto itu ia pasang di sebuah bingkai baru dan diletakkan di atas meja makan. Di sampingnya, ia meletakkan secarik kertas kecil bertuliskan, "Untuk anakku Bayu, sekalipun seluruh dunia membelakangimu, ibu akan selalu menunggumu di sini." Demikianlah, musim semi baru seolah merambat masuk ke dalam rumah itu. Di taman, tunas-tunas baru mulai bermunculan. Dan di ujung sebuah kegelapan yang begitu panjang, seberkas cahaya kecil harapan akhirnya mulai mekar kembali.